La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kalau dalam bahasa, ilmu bahasa Arab itu la in syakartum la azidannakum. Itu ada lam namanya lam taukid, ada nun taukid. Taukid itu artinya penguat, penegas. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Sungguh, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian semua. Ini janji Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang tampak ataupun nikmat yang tidak tampak, yang zahir ataupun yang batin, yang sedikit ataupun yang banyak, kalau kita syukuri, Allah pasti akan menambahkan, pasti dan pasti, sungguh dan sungguh, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Itu artinya adalah taukid, penguat. La azidannakum. Pasti. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti. Sungguh, aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian semua. Wala in kafartum, akan tapi sebaliknya kalau kalian tidak mensyukurinya, inna taukid, sesungguhnya azabku, siksaanku, lasyadid, amat sangat pedih. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dengan mensyukuri nikmatnya. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa, Imamuna Uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, berada di bawah barisan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli alaihi. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Saman, anak, cucu, menantu semuanya. Kepada keluarga besar Bapak Ustaz Samsul Bahri, mudah-mudahan Ustaz Samsul Bahri dan Ustazah Aminah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah hajinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada para alim ulama, para asatiz, Bapak Ustaz Suryadi Yahya, Bapak Ustaz Tajuddin, Bapak Haji Komarudin, Bapak Nawawi, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz Yazid, Bapak RW Abdul Rashad, Bapak RT Aji, Bapak Syamsuddin, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya. Ya, Mak, silakan Mak. Ini saya akan melanjutkan tentang kajian 2 minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang masalah puasa. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa. Allah wajibkan kita puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan umat sebelum Nabi Muhammad. Apa tujuan daripada puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Karena predikat derajat manusia yang paling mulia, predikat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi manusia di hadapan Allah adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi nilainya, manusia yang paling utama di sisi Allah, bukan manusia yang paling kaya, bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling banyak ilmunya, bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, atqakum, adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah.
Maka dengan puasa, mudah-mudahan puasa kita selama sebulan itu dijadikan sebagai wasilah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akan membahas tentang buah manis daripada puasa. Kita puasa sebulan, jangan mentang-mentang udah nggak Ramadan merasa nggak ada buahnya. Apa sih buah manis daripada puasa? Ada 3 potensi, 3 kekuatan yang bisa kita ambil daripada hikmah puasa. Kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh, itu apa potensi, kekuatan, hikmah yang bisa kita dapatkan? Madza istafadna min Ramadan? Madza istafadna min Ramadan? Apa buah faidah, hikmah yang bisa kita dapatkan daripada puasa selama 1 bulan? Kalau habis puasa kita nggak ada perubahan, habis Ramadan tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam akhlak tingkah laku kita, maka bisa jadi puasa kita itu sia-sia. Maka mesti ada buah yang bisa kita dapatkan daripada puasa selama 1 bulan. Yang pertama buahnya adalah muraqabatullah. Muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabah itu apa tadi ya? Muraqabah. Pernah dengar Bapak muraqabah ya? Apa muraqabah itu? Nah, ini ada dalam agama ada istilah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah. Ini muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu mengawasi apa yang kalian lakukan. Maka Allah punya sifat namanya innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada malaikat raqib, malaikat yang mengawasi. Maka Allah punya perbuatan. Apa perbuatan Allah? Allah itu senantiasa selalu mengawasi semua keadaan hamba. Zahiran wa batinan, siron wa alaniyah. Dalam keadaan zahir, dalam keadaan batin, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, Allah senantiasa selalu mengawasi kita. Maka sifat muraqabah itu mesti kita tanamkan dalam hati kita. Selama 24 jam, selama hidup kita 24 jam, Allah itu senantiasa selalu mengawasi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Kita ini termasuk ODP. Apa ODP itu? Orang dalam pengawasan. Bukan COVID. Pengawasan apa? Allah yang ngawasin kita 24 jam. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, di masjid, di musola, di tempat kerja, di jalanan, dimanapun Allah senantiasa selalu mengawasi kita. Maka buahnya puasa apa? Kita menjadi hamba yang selalu merasa diawasi Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang di langit, yang di bumi, yang luput daripada pengawasan Allah. Yang di langit, yang di bumi, yang zahir, yang batin, semuanya itu berada di dalam pengawasan Allah. Maka buahnya puasa adalah kita selalu merasa diawasi Allah. Kalau kita udah merasa diawasi Allah, maka timbul semangat untuk ibadah. Dan malu, takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita udah ada rasa muraqabah, udah timbul muraqabah dalam hati kita, apa buahnya? Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah. Malu untuk berkata yang tidak baik. Malu untuk berbuat yang tidak baik. Malu untuk tidak ibadah kepada Allah. Maka muraqabah itu membuat kita semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muraqabah itu adalah buah. Kita puasa, buahnya salah satunya adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Rasulullah pernah mengatakan, afdalul iman
anta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Kata Rasul, afdalul iman anta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, iman yang paling tinggi, iman yang paling utama apa? Anta'lam, kamu meyakini, kamu menyadari apa? Anallaha ma'aka, Allah itu selalu bersamamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Itu tingkatan iman yang paling tinggi. Kita selalu yakin, sadar, tahu Allah itu senantiasa selalu bersama kita kapan dan dimanapun kita berada. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, senada dengan hadis Rasul, tingkatan iman yang paling tinggi adalah selalu menyadari Allah selalu bersama kamu, Allah senantiasa selalu berada di hadapanmu. Itu kata Utsman bin Affan. Iman yang paling tinggi adalah engkau menyadari bahwa Allah senantiasa selalu berada di hadapanmu. Kalau kita udah meyakini, merokok dalam hati kita, maka timbul semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita malu untuk berbuat maksiat kepadanya. Ada ulama namanya Imam Masruq bin Ajda. Kata beliau, man raqaballah fi khuturati qalbi asomahullah fi harakati jawarih. Man raqaballah fi khuturati qalbi asomahullah fi harakati jawarih. Siapa yang selalu merasa diawasi Allah dalam hatinya, hatinya yakin, hatinya sadar dia itu selalu merasa diawasi Allah, apa buahnya? Maka Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya daripada terjatuhnya anggota badannya, daripada perbuatan maksiat dan dosa. Kalau kita hati udah yakin, kita selalu merasa diawasi Allah, maka Allah akan menjaga tangan kita, mata kita, kaki kita, badan kita, sehingga kita tidak mudah terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa. Maka buahnya puasa yang pertama adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun yang luput daripada pengawasan Allah. Mungkin satu buahnya dulu, buah yang kedua dan ketiga bisa kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.